Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama Yolo Channel. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara subscribe ke channel ini. Tekan like, serta share jika kalian suka dengan video ini. Kisah kali ini adalah sebuah kisah di mana ada sebuah boneka yang menyimpan banyak kisah mistis. Di mana boneka tersebut sering mengganggu dan meneror siapa saja yang mendekati pohon tempat boneka tersebut berada. Oke, tidak perlu banyak bacot, kita langsung OTW ke ceritanya. Pastikan kalian dalam posisi rebahan dan yo get digas. Film ini berjudul The Doll. Di awal film, kita diperlihatkan kepada sepasang pengantin yang baru saja menikah. Mereka adalah Daniel dan Anya. Daniel ini bekerja sebagai seorang kontraktor. Lebih penaknya ngomong tukang bangunan. Dan Anya memiliki kesibukan sebagai pengrajin boneka. Suatu hari, mereka mendapat kabar bahagia, di mana Daniel mendapat kenaikan jabatan, sehingga mereka bisa membeli sebuah rumah di daerah Bandung. Singkat cerita, mereka berdua pun OTW pindah kota. Sesampainya di rumah yang baru, mereka berjumpa dengan Niken, tetangga baru mereka. Scene beralih ke tempat kerja Daniel. Di sini ada satu masalah. Terlihat sebuah pohon yang dianggap keramat oleh warga sekitar. Posisinya berada di kawasan proyek. Namun, para pekerja enggan untuk menebangnya. Di atas pohon tersebut juga nampak seekor boneka lucu. Warga meyakini di pohon ini bersemayam arwah gentayangan dari pemilik boneka tersebut. Akhirnya, Daniel dengan gagah berani memanggil orang untuk menebang pohon tersebut. Malam hari, saat Daniel pulang kerja, dia disambut oleh Anya. Di sini mereka berdua menemukan boneka yang ada di pohon tadi berpindah ke dalam bagasi mobil. Daniel akan membuangnya, namun ditahan oleh Anya. Anya merapikan boneka tersebut lalu menyimpannya. Keesokan paginya, Niken dan Cila anaknya nongkrong di rumah Anya untuk ngerumpi. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara dari lantai atas. Mereka segera naik dan melihat ke atas. Di sini Niken dibuat terkejut saat melihat sebuah boneka kucil yang berada di rak milik Anya. Niken bilang ke Anya bahwa boneka itu bernama Gawiyah, milik dari anak perempuan yang sudah meninggal secara tragis akibat perampokan. Scene beralih ke suatu malam, dan saat itu sedang hujan lebat. Daniel masih belum pulang dari proyek. Anya tiba-tiba dikejutkan oleh sesosok anak perempuan yang memakai mantel hitam berada di depan rumahnya. Anya mendatangi, lalu menanyai siapa namanya. Anak itu bilang namanya Uci, dan Uci bilang kalau dia lapar. Lalu Anya mengajak anak tersebut masuk ke dalam. Anya memberinya makan. Setelah memberikan makanan kepada Uci, Anya menepol Niken. Niken langsung kaget, karena Uci itu sudah meninggal. Uci adalah nama dari pemilik boneka Gawiyah tersebut. Tiba-tiba saja lampu mati. Anya bergegas mencari Uci di kamar mandi. Di dalam, Anya mendapati tulisan, "Yuk main petak umpet, kamu cari aku." Lalu terdengar suara pintu terbuka dari lantai atas. Anya segera melihat ke atas. Dia melihat pintu kamar tempat menyimpan bonekanya terbuka. Di dalam, Anya melihat boneka Gawiyah sudah berpindah tempat. Lalu, Anya dikejutkan dan diserang oleh sesosok hantu cilik. Niken yang mendengar teriakan Anya
langsung bergegas menuju rumah Anya. Niken menemukan Anya tengah histeris. Niken pun segera menenangkan Anya. Saat itu juga, di tengah derasnya hujan, Niken mengajak Anya dan mengundang seorang ustadz untuk mengembalikan boneka tersebut ke asalnya. Karena pohonnya sudah ditebang, mereka mengubur boneka tersebut lalu mendoakannya. Berharap semua sudah selesai. Tentu tidak. Saat sedang mandi, Anya mendapat telepon dari Niken. Niken mengatakan kalau Cila anaknya hilang. Setelah itu, Anya mendengar suara lonceng yang biasa dibawa oleh Cila. Anya mengira itu adalah Cila, dan dia segera mencari keberadaannya. Tepat sampai di depan sebuah gudang, Niken kembali menelpon dan mengatakan bahwa Cila sudah ketemu. Padahal Anya yakin betul bahwa yang di dalam gudang itu adalah Cila. Anya pun memberanikan diri masuk ke dalam. Di dalam sebuah almari, Anya kembali melihat boneka Gawiyah sudah terduduk dengan manis. Tiba-tiba Anya kembali diserang oleh hantu Uci lagi. Beruntung Daniel sudah pulang dari proyek dan segera menolong Anya yang histeris. Anya sangat ketakutan dan nampak ada luka pada punggung Anya. Keesokan paginya, Niken main ke rumah Anya. Niken menceritakan kisah mistis tentang boneka Gawiyah tersebut. Tiba-tiba saja Daniel mendapat telepon dari proyek. Daniel pun langsung bergegas pergi ke proyek. Di proyek ada satu masalah lagi. Warga sekitar berdemo di depan proyek karena orang yang menebang pohon keramat itu meninggal akibat diganggu oleh hantu Uci. Bos Daniel pun marah besar dan mengancam akan memecat Daniel jika masalah ini tak secepatnya diselesaikan. Malam pun tiba. Saat sedang tidur, Anya kembali mendengar suara di kolong tempat tidurnya. Namun, gak ada apa-apa di bawah. Saat kembali, hantu Uci sudah ada di hadapannya dan langsung menyerangnya. Sontak Daniel pun terbangun. Dia langsung menolong Anya. Daniel kembali melihat Anya terluka. Dan kali ini, lukanya berada di kakinya. Masih belum berhenti. Tiba-tiba, pintu kamar mandi digedor-gedor. Di dalam, Daniel melihat boneka Gawiyah dan kamar mandinya penuh dengan tulisan-tulisan khas dari boneka Gawiyah. Scene beralih kepada keesokan harinya, memperlihatkan Pak Ustadz yang sedang mendatangi seorang paranormal yang bernama Bularas. Di sini, Pak Ustadz meminta tolong kepada Bularas untuk mengatasi boneka Gawiyah tersebut. Malam pun tiba. Bularas datang ke rumah Anya dan segera melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan hantu Uci. Bularas berhasil berkomunikasi dengan hantu Uci. Bularas mencoba merayu dan akan memindahkan boneka Gawiyah ke pohon yang baru. Namun Uci menolak untuk meninggalkan rumah tersebut karena ada sebuah dendam yang harus dibayar dengan kematian. Tiba-tiba saja Anya kembali mendapat serangan dari hantu Uci. Tapi hal tersebut masih bisa diatasi oleh Bularas. Bularas selalu meminta bantuan kepada beberapa ustadz untuk memaksa Uci pergi dari rumah tersebut dan akan mengikat Uci di dalam boneka Gawiyah miliknya. Namun, hantu Uci lebih pandai. Saat akan memulai ritual, hantu Uci menyingkir dari rumah tersebut. Dia berpindah dan menyerang Niken. Bularas dan yang lain segera ke rumah Niken. Mereka mendapati Niken sudah kerasukan hantu Uci. Niken berdiri di lantai atas dalam kondisi leher terikat tali. Tiba-tiba saja dia mengiris lehernya sendiri. Setelah itu, Niken langsung terjun bebas dari atas.
sehingga terpisahlah itu kepala dari badannya, dan Niken pun mampus. Mereka kembali akan melanjutkan ritual. Namun, hantu Uci kembali mengecoh. Dia datang ke rumah Bularas dan menemui Sera, anak Bularas. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar Sera. Bularas yang mendapat telepon dari Bisumi pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ternyata di dalam kamar Sera nggak ada siapa-siapa. Suara teriakan tadi berasal dari suara televisi yang menyala. Sementara itu, di rumah Anya tiba-tiba mendapat serangan dari ratusan kelelawar. Anya dan Daniel berusaha menghindari kelelawar-kelelawar tersebut. Namun, mereka harus terpisah karena Anya terkunci di dalam kamar penyimpanan boneka miliknya, dan Daniel bersembunyi di kamar lainnya. Anya kembali mendapat serangan dari hantu Uci, dan Anya dirasuki oleh hantu Uci. Daniel melalui jendela masuk dan berusaha menolong Anya. Anya nampak sedang berdiri menghadap ke pintu. Saat didekati, langsung digigitlah itu pipi Daniel hingga mengelupas kulitnya. Lalu dia mengambil sebuah gunting dan akan menusuk Daniel. Daniel mendorong Anya hingga terjatuh. Kemudian Daniel mendekati Anya karena mengira dia sudah sadar. Ternyata itu hanya kecoan saja. Anya yang masih kerasukan hantu Uci berhasil menyarangkan gunting tersebut tepat di perut Daniel. Daniel pun segera berlari keluar. Dia bersembunyi di dalam atap. Ternyata Anya sudah ada di sana dan langsung menyerang Daniel dengan membabi buta. Bularas sudah kembali ke rumah Anya. Dia segera masuk ke dalam. Bularas mendapati Daniel yang sudah hampir dibunuh oleh Anya. Dengan segera, Bularas mencegah Anya. Namun, Anya berbalik dan malah menyerang Bularas. Setelah itu, dibantu dengan Daniel, Bularas mengeluarkan paksa arwah Uci dari tubuh Anya. Setelah Anya tersadar, Bularas menyuruh Daniel mengakui semua perbuatan kejinya. Karena Bularas sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya, Daniel pun mengakui semua perbuatannya di hadapan Anya. Daniel bisa membeli rumah dan mobil ini bukan dari hasil kerjanya. Daniel melakukan semua ini karena merasa malu dan takut tak bisa mencukupi kebutuhan Anya. Dia takut jika hidup mereka susah nantinya. Hingga akhirnya dia bersama temannya nekat merampok di sebuah rumah dan membunuh mereka semua. Itu adalah keluarga Uci. Lalu, uang hasil rampokan itu dia gunakan untuk membeli rumah ini beserta mobilnya. Daniel kini sudah sadar dan bersedia menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Namun, Uci masih belum bisa menerima permohonan maaf dari Daniel. Bulastri dan Anya berhasil keluar, namun tidak dengan Daniel. Daniel terkunci di dalam. Lalu, Uci merasuki tubuh Daniel. Setelah itu, dia naik ke lantai atas dan menjatuhkan diri ke bawah. Daniel pun meninggal. Dan film The Doll pun selesai. Oke, geng, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa makan biar tetap hidup, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.